Yap, kita akan bahas tuntas soal kebijakan fiskal, dan kita akan lihat spesifik dari kacamata Indonesia. Percaya deh, ini kunci buat ngertiin banyak banget keputusan besar yang ngaruh ke kita semua. Jadi, apa sih sebenarnya kebijakan fiskal itu? Mungkin kita sering banget ya dengar istilah ini di berita, apalagi pas pemerintah lagi heboh ngumumin APBN. Yuk kita kupas bareng-bareng biar kita semua paham. Gampangnya gini, kebijakan fiskal adalah cara pemerintah mainin dua senjata utamanya, duit yang dibelanjain dan duit yang ditarik lewat pajak. Tujuannya buat ngarahin ekonomi ke tujuan-tujuan tertentu. Ini bukan kebijakan yang pasif loh, tapi aktif banget. Tentunya, pemerintah nggak asal-asalan. Ada 4 target utama di baliknya. Pertama, biar ekonomi kita tumbuh terus tapi tetap stabil. Kedua, biar lapangan kerja makin banyak. Ketiga, buat ngerem harga-harga biar nggak naik gila-gilaan. Dan yang terakhir, biar kekayaan negara bisa dinikmati lebih banyak orang, nggak cuma segelintir aja. Nah, nyimbangin 4 hal ini, itu dia seninya. Buat mencapai semua tujuan tadi, pemerintah itu megang 2 tuas kendali utama. Yuk kita lihat satu persatu cara kerjanya. Bedanya tuh jelas banget. Belanja pemerintah itu ibaratnya kita nyuntikin duit seger ke ekonomi. Lewat proyek, lewat gaji PNS, macam-macam. Di sisi lain, pajak itu kebalikannya. Pemerintah narik duit dari kantong kita dan perusahaan. Nah, banyaknya duit yang ditarik ini yang nantinya ngaruh ke seberapa banyak kita bisa belanja. Oke, kita fokus dulu ke tuas yang pertama ya, belanja pemerintah. Anggap aja ini pedal gasnya ekonomi. Begitu pemerintah belanja, duit langsung ngalir kemana-mana. Dan uang ini bukan cuma angka loh. Uang ini jadi jalan tol mulus yang kita lewatin, jadi sekolah gratis, jadi rumah sakit, jadi bantuan sosial buat tetangga kita, sampai buat ngejaga keamanan negara kita. Semuanya itu asalnya dari sini. Sekarang kita pindah ke tuas kedua, perpajakan. Kalau tadi belanja itu pedal gas, nah pajak ini ibaratnya bensinnya. Tanpa pajak, pemerintah nggak punya duit buat ngegas. Ini sumber pendapatan utama negara. Duitnya datang dari mana? Ya dari kita-kita juga. Dari potongan pajak di gaji kita, dari keuntungan perusahaan, dari PPN pas kita jajan kopi atau belanja bulanan, sampai pajak rumah yang kita tempatin. Semua itu ngumpul jadi satu. Nah, yang seru itu gimana cara pemerintah mainin 2 tuas ini. Pas ekonomi lagi lesu, banyak pengangguran, pemerintah bisa ngegaspol. Caranya, banyakin belanja atau potong pajak, biar orang-orang punya duit lebih buat belanja. Ini namanya kebijakan ekspansif. Sebaliknya, kalau ekonomi lagi palas banget, harga-harga pada naik nggak karuan, pemerintah bisa ngerem. Caranya, kurangin belanja atau naikin pajak, biar peredaran uang nggak terlalu kenceng. Ini namanya kebijakan kontraktif. Oke, cukup teorinya. Sekarang kita lihat gimana sih semua ini diterapin secara nyata di Indonesia. Kalau kita intip alokasi APBN kita, langsung kelihatan deh prioritas pemerintah itu kemana. Kelihatan kan? Porsi buat infrastruktur itu gede banget. Disusul sama pendidikan dan perlindungan sosial. Tiap batang di grafik ini tuh nunjukin pilihan strategis yang bakal ngebentuk Indonesia di masa depan. Biar kebayang gedenya, anggaran buat infrastruktur aja itu bisa lebih dari 400 triliun rupiah. Itu nolnya banyak banget kan? Angka sebesar ini nunjukin betapa seriusnya pemerintah mau bangun konektivitas dan pondasi ekonomi kita. Nah, kutipan dari Kementerian Keuangan ini pas banget. Jadi ini bukan soal buang-buang duit, tapi soal nanam modal buat masa depan. Setiap rupiah yang dikeluarin, itu harapannya bisa balik lagi dalam bentuk ekonomi yang lebih kuat. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi efisiensi kebijakan moneter dan stabilitas ekonomi di 10 negara, termasuk Indonesia. Efisiensi kebijakan moneter dianalisis melalui variabilitas inflasi, sedangkan stabilitas ekonomi dianalisis melalui variabilitas output atau GDP growth, yang mana data-data tersebut diambil dari World Bank Data. Nilai varians digunakan untuk melihat seberapa besar fluktuasi yang terjadi, yang kemudian dikaitkan dengan faktor struktural dan kebijakan di masing-masing negara. Secara umum, efisiensi kebijakan moneter dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, antara lain kredibilitas bank sentral, koordinasi kebijakan fiskal dan moneter, serta stabilitas sektor keuangan. Negara dengan inflasi yang variabilitasnya rendah cenderung memiliki mekanisme transmisi kebijakan yang berjalan lebih efektif, sehingga tekanan harga dapat dikendalikan secara konsisten. Perbedaan tingkat variabilitas inflasi antar negara juga mencerminkan perbedaan kapasitas institusional bank sentral, termasuk dalam hal komunikasi kebijakan, pengendalian ekspektasi inflasi, serta respon terhadap tekanan harga global. Berdasarkan data, India memiliki varians inflasi terendah
sebesar 0,697, diikuti oleh Cina sebesar 0,997 dan Indonesia sebesar 1,337. Rendahnya variabilitas inflasi ini menunjukkan bahwa kebijakan moneter di negara-negara tersebut relatif efisien. Kondisi ini dipengaruhi oleh kerangka kebijakan moneter yang jelas, penggunaan instrumen suku bunga secara aktif, serta kemampuan otoritas moneter dalam merespon tekanan inflasi, baik dari sisi permintaan maupun penawaran. Rendahnya variabilitas inflasi di negara-negara tersebut juga menunjukkan bahwa kebijakan moneter mampu bekerja secara preventif, bukan hanya reaktif. Artinya, otoritas moneter tidak hanya menurunkan inflasi saat tinggi, tetapi juga menjaga agar inflasi tidak berfluktuasi tajam dari waktu ke waktu. Sementara itu, Brunei Darussalam memiliki varians inflasi 2,518 dan Filipina sebesar 2,443 yang menunjukkan inflasi relatif terkendali namun masih dipengaruhi oleh faktor eksternal. Negara seperti Bangladesh 5,348, Singapura 5,815, dan Kanada 5,023 menunjukkan variabilitas inflasi yang lebih tinggi. Kondisi ini dipengaruhi oleh ketergantungan impor, fluktuasi harga komoditas global, serta dinamika nilai tukar. Adapun Papua Nugini 3,925 dan Thailand 15,928 menghadapi tantangan inflasi yang lebih besar akibat struktur ekonomi dan sensitivitas terhadap guncangan eksternal. Stabilitas ekonomi dianalisis melalui variabilitas output atau GDP growth. Faktor utama yang mempengaruhi stabilitas output meliputi diversifikasi ekonomi, ketahanan sektor real, dan kemampuan pemerintah dalam menjaga kesinambungan pertumbuhan. Negara dengan struktur ekonomi yang lebih stabil cenderung memiliki fluktuasi output yang lebih rendah. Variabilitas output menjadi penting karena pertumbuhan ekonomi yang tinggi sekalipun tidak selalu mencerminkan stabilitas apabila disertai dengan fluktuasi tajam antar periode. Oleh karena itu, analisis ini menekankan stabilitas pertumbuhan sebagai indikator kesehatan ekonomi jangka menengah. Berdasarkan hasil perhitungan, Bangladesh memiliki varians GDP growth terendah sebesar 2,63185, diikuti oleh Brunei Darussalam 5,54417 dan Cina 5,85478. Rendahnya variabilitas output di negara-negara tersebut mencerminkan pertumbuhan ekonomi yang relatif konsisten, yang dipengaruhi oleh stabilitas sektor utama dan kebijakan pembangunan jangka menengah yang terarah. Indonesia sendiri memiliki varians GDP growth sebesar 9,71452 yang menunjukkan stabilitas ekonomi berada pada tingkat menengah. Fluktuasi ini dipengaruhi oleh perubahan kondisi global, pergerakan investasi, serta dinamika konsumsi domestik. Meskipun secara umum, pertumbuhan ekonomi Indonesia masih relatif terjaga. Posisi Indonesia yang berada pada tingkat variabilitas menengah menunjukkan bahwa stabilitas ekonomi masih memerlukan penguatan koordinasi kebijakan, khususnya dalam menjaga kesinambungan pertumbuhan di tengah dinamika ekonomi global. Negara seperti Papua Nugini 13,26713, Thailand 13,69243, dan Kanada 17,38473 menunjukkan variabilitas output yang cukup tinggi. Hal ini mencerminkan adanya kerentanan terhadap harga komoditas, siklus ekonomi global, dan ketergantungan terhadap sektor tertentu dalam perekonomian. Variabilitas output yang cukup tinggi pada negara-negara ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi masih sangat bergantung pada sektor-sektor tertentu, sehingga ketika sektor tersebut mengalami tekanan, dampaknya langsung tercermin pada fluktuasi output nasional. Variabilitas output tertinggi terdapat pada India sebesar 40,86807 dan Filipina sebesar 49,58918. Tingginya fluktuasi ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat pertumbuhan ekonomi yang tinggi pada periode tertentu, konsistensinya masih rendah. Kondisi ini dipengaruhi oleh ketimpangan struktural, sensitivitas terhadap arus modal, serta dinamika sektor real yang belum sepenuhnya stabil.
Tingginya variabilitas output pada negara-negara dengan varian terbesar mengindikasikan bahwa pertumbuhan belum sepenuhnya inklusif dan berkelanjutan, sehingga stabilitas ekonomi jangka panjang masih menjadi tantangan utama. Secara keseluruhan, efisiensi kebijakan moneter dipengaruhi oleh kemampuan negara dalam menjaga stabilitas inflasi, sedangkan stabilitas ekonomi dipengaruhi oleh konsistensi pertumbuhan output. Faktor-faktor utama yang mempengaruhi kedua aspek tersebut meliputi kerangka kebijakan, struktur ekonomi, ketahanan terhadap guncangan eksternal, serta koordinasi kebijakan ekonomi. Analisis ini menunjukkan bahwa stabilitas ekonomi dan efisiensi kebijakan moneter memerlukan pendekatan yang saling melengkapi. Dengan melihat faktor-faktor tersebut, dapat disimpulkan bahwa stabilitas ekonomi dan efisiensi kebijakan moneter tidak hanya ditentukan oleh hasil akhir, tetapi juga oleh kemampuan negara dalam mengelola fluktuasi ekonomi secara berkelanjutan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.